Kita lihat bagaimana orang dengan arogan ya mengatakan katanya ibunda Nabi wafatnya dalam keadaan tidak beriman. Sering kita dengar orang tua Nabi tidak masuk surga. Ini sungguh sebuah ucapan yang akan menyakiti hati Nabi. Gimana ceritanya seorang yang tidak beriman terus disulbi dan di rahimnya dititipkan oleh Allah Nabi paling mulia, kekasih Allah. Kan orang yang tidak beriman itu makanannya bisa jadi tidak halal. Mana mungkin Siti Aminah dikatakan sebagai orang yang tidak beriman lalu bisa melahirkan dari rahimnya itu kekasih Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah ciptakan langit dan bumi ini adalah karena beliau. Apa enggak ada perempuan baik yang beriman? Kenapa Allah titipkan ke wanita yang tidak beriman? Ini kan satu pernyataan yang sangat ditolak oleh akal kita. Jadi kita nggak boleh. Al-Habib Umar bin Hafid sampai bilang kalau Aminah tidak aman nanti di hari kiamat, percayalah tidak akan ada makhluk satupun yang aman. Beliau bilang illam ta'man Aminah yaumal qiyamah fala amana li ahad. Kalau Aminah kamu katakan tidak aman, maka tidak ada satu makhluk pun yang aman. Siti Aminah wanita yang suci, yang mulia, yang Allah percayakan diletakkan di rahimnya itu kekasih Allah yang paling Allah cintai. Siti Aminah waktu beliau mengajak Rasulullah di umur 6 tahun pergi ke Yathrib, dulu namanya Yathrib sebelum berubah jadi Madinah. Sebulan di sana, Nabi umur 6 tahun. Saat mau balik ke Mekah di sebuah tempat namanya Abwa gitu ya, baru beberapa jarak dari Madinah, Siti Aminah jatuh sakit dan sampai wafat di situ. Yang menarik sebelum wafat, Siti Aminah itu sempat mengucapkan beberapa bait syair, beberapa ungkapan bahasa Arab yang sangat fasih. Saya mau bawakan ini dalam bahasa Arabnya. Mudah-mudahan kita semua ya mendapat keberkahan Siti Aminah. Hari ini kita bela ibu Nabi, besok Nabi bela kita di hari kiamat. Kita bela ibu Nabi. Dibilang orang katanya bukan mukminah, bukan muslimah, kita bela. Pasti Nabi bakal bela kita nanti. Kamu udah membela ibuku, sekarang telah tiba saatnya aku membela di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Siti Aminah? بارك فيك الله من غلام يا ابن الذي من حومة الحمام نجا بعون الملك العلام فودي غداة الضرب بالسهام ب100 من إبل سوام إن صح ما أبصرت في المنام فأنت مبعوث إلى الأنام تبعث بالحل والحرام تبعث بالتوحيد والإسلام دين أبيك البر إبراهام فالله ينهاك عن الأصنام Allah tuwaliha ma'al aqwami. Allah memberkahimu wahai putraku, wahai anakku. Saat kau baru lahir, aku melahirkanmu di Mekah Al-Mukarramah. Tidak lama setelah itu langsung orang berdatangan ingin membunuhmu. Ancaman pembunuhan datang bertubi-tubi gak berhenti. Tapi kau selalu selamat karena kau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai putraku, Nabi umurnya berapa tadi? 6 tahun. Wahai putraku, aku sering lihat dalam mimpiku engkau adalah utusan Allah bagi alam semesta. Engkau adalah Rasulullah, engkau adalah Nabiullah. Engkau akan diutus membawa halal haram, membawa hukum maksud, membawa tauhid, membawa Islam sebagaimana agama kakekmu Ibrahim.
Allah terus menjagamu agar kau tidak beribadah menghamba kepada patung-patung itu. Wahai putraku, kullu hayyin yamut wa kullu kabirin yafna wa kullu jadidin bal. Semua orang tua bakal ninggalin anaknya. Semua yang hidup akan meninggal. Saya merasa ini udah detik-detik terakhir saya, wahai putraku. Wa ana mayyitun wa dzikri baq. Tapi walaupun bentar lagi saya akan menjadi mayit, orang yang sudah meninggal, ketahuilah wahai putraku, dan saksikanlah kalian wahai penduduk bumi dan langit, walaupun aku sudah meninggal, pasti namaku akan kekal dikenang oleh sejarah karena aku adalah ibunda dari Muhammad. Ini ucapan orang yang beriman kepada Allah. Ini ucapan orang yang menghamba kepada Allah. Bagaimana ayat begitu jelas mengatakan wa taqallubuka fis sajidin. Perpindahanmu wahai Nabi dari sulbi orang yang ahli sujud kepada rahim orang yang ahli sujud. Dari mulai Adam dan Hawa sampai Abdullah dan Aminah semuanya adalah ahli sujud. Jadi kita tidak bisa semena-mena mengatakan tentang orang tua Nabi. Tapi ada hadisnya. Kata Nabi di situ bilang, abi wa abuka finnar. Nah, ini tentu kita harus pelajari. Kalimat atau kata ab dalam bahasa Arab memang biasa digunakan untuk ayah. Tapi bisa juga dikatakan disebutkan sebagai berartikan paman. Gitu ya. Dan kalau ada ayat Al-Qur'an kemudian ada hadis seperti bertolak belakang, apa yang harus kita lakukan? Tadi ayat bilang perpindahanmu wahai Nabi itu dari sulbi ahli sujud ke rahim ahli sujud, sulbi ahli sujud, rahim ahli sujud, itu ayat. Tapi ada hadis bilang ayahku dan ayahmu, ke salah satu sahabat, ayahku dan ayahmu di neraka. Sekarang gimana cara kita menyatukan ayat dan hadis ini? Ini beda nih. Tadi ayat bilang katanya semua bapak ibu Nabi ahli sujud. Ini ada lagi hadis bilang bapaknya Nabi di neraka. Nah, kira-kira yang lebih diutamakan ayat Al-Quran apa hadis? Pertama itu ayat Al-Quran. Al-Quran ini sharih di sini. Al-Qurannya sharih, terang-terangan mengatakan. Jadi ketika ada hadis yang berlawanan dengan ayat Al-Quran yang terang benderang ini, caranya apa? Ini hadis harus ditakwil sedemikian rupa agar tidak berlawanan dengan Al-Quran. Nah, takwil yang paling dekat adalah mengartikan ab di sini sebagai paman. Paman Nabi siapa yang tidak beriman? Abu Lahab.